Halo teman-teman, saya sangat berbahagia. Ternyata banyak yang mendukung dan bahkan tertarik untuk menemani saya dalam kegiatan resolusi edukasi investasi 2022. Salah satunya adalah Cindy, ibu satu anak yang saya melihat sangat energetik, memiliki rasa ingin tahu yang sangat kuat. Cindy tertarik sekali dengan tujuan FIRE, Financial Independence Retire Early. Dia ingin nanti hidupnya dari hasil investasi. Seperti kepada berbagai pihak yang tertarik menjadi narasumber, saya sarankan untuk mempersiapkan pertanyaan lebih dulu. Cindy mengajukan pertanyaan terkait dengan kebijakan tapering off dari The Fed yang akan dilakukan tahun depan. Ya, ini menarik untuk kita bahas bagaimana dampaknya dan berikut cuplikan diskusi kami tadi pagi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan saya terus mengundang siapa yang tertarik joining di acara ini untuk kepentingan kita bersama. Silakan menyimak. Oke teman-teman sekalian, saya happy sekali hari ini di ujung tahun. Saya pagi-pagi ternyata ada satu teman diskusi yang selalu saya appreciate karena curiosity-nya untuk bertanya ya. Namanya Cindy, udah berapa kali dia hadir di siaran saya lah, boleh bilang channel ya. Pernah yang dia itu menyampaikan pertanyaan yang dia bilang, Pak ini belum pernah saya dengar loh, apa itu overlapping generation model dan lain-lain ya, pernah kita bahas. Saya perkenalkan nih Cindy. Selamat pagi Sin. Pagi Pak Budi, apa Ya, kabar selamat Pak? Natal ya, Sin. Mudah-mudahan liburannya tidak terganggu. Begitu banyak orang yang pengen liburan ya, Sin ya, gitu. Iya. Oke. Sin, gimana Sin? Apa yang ini yang mau ya saya sampaikan bahwa please hujani saya dengan pertanyaan ya. Semoga bisa mencerahkan nih, gitu. Ya, Silakan Sin. jadi jadi kebetulan memang saya kan sekarang udah jarang nih cover market ya Pak, dan apa namanya, justru saya pengen tahu lebih banyak nih tentang market untuk tahun depan, karena kan kebetulan Bapak kan pakarnya nih Pak. Saya dengar kalau tahun depan ini akan ada potensi tapering gitu. Nah, terus apa yang harus saya siapkan gitu sebagai seorang investor retail tuh, apa sih maksudnya, apakah perlukah kita was-was gitu, maksudnya mewaspadai, terus ganti rotasi atau gimana gitu Pak? Mungkin bisa pencerahannya gitu Pak? Baik. Oke. Tapi ini karena kita punya audiens yang lebar ya, kita jelaskan dulu tuh apa itu istilah atau terminologi namanya tapering ya. Jadi, nah central bank itu umumnya kebijakannya tuh ada dua jalur, Cindy. Ada yang pakai suku bunga ya, itu jadi sistemnya kayak harga ya. Jadi misalnya dia nurunin bunga, nanti supaya misalnya bank komersil juga ikut nurunin bunga kredit dan lain-lain ya. Seperti itu dan ekonomi bisa bergerak karena ada penyaluran kredit. Tapi ada juga yang sifatnya itu kuantitatif, Sin. Ya, jadi saya akan sharing ke Cindy dan teman-teman sekalian apa yang terjadi di misalnya Amerika aja ya. Jadi Cindy dan teman-teman udah bisa dilihat ya. Ini ada yang saya jelasin dulu Sin, yang warna abu-abu itu adalah suku bunga Sin. Jadi suku bunga the Fed ya saat ini 0,25 ya. Itu kodenya FDTR ya kalau di apa namanya di Bloomberg ya. Kemudian yang warna ya kita ngomong dulu yang suku bunga ya, itu sempat tertinggi di sekitar tahun 2000 kali ya, 6,5 ya, dan sekarang nih terendah ya. Dan Cindy pernah lihat nih sejak 2008 itu flat Sin ya, itu di 0,25 ya. Nah ini yang pertama Cindy, jadi sifatnya itu bunga ya. Yang kedua itu sifatnya kuantitatif. Ya, kuantitatif tuh misalnya begini Cindy. Ini juga jadi bisa jadi materi belajar makro ya di kampus gitu ya. Jadi kalau bank sentral mau menggelontorkan liquidity ya,
ya dia bisa yang namanya melakukan operasi membeli surat berharga, baik itu yang milik pemerintah maupun korporasi yang dimiliki banyak masyarakat lah, itu bisa bank, bisa perusahaan. Nah, ini pernah terjadi ketika krisis 2008 ya, namanya apa namanya subprime mortgage ya. Dulu kan ada ninja istilahnya, no job income or asset ya. Itu nonton film Big Shot lah ya. Nah, saat itu kan terjadi boleh dibilang kejatuhan harga katakanlah ini ya rumah ya, sehingga pokoknya investasi di yang ngambil rumah bodong itu subprime itu anjlok ya. Jadi waktu itu memicu krisis keuangan global, Lehman Brothers collapse-nya. Nah, orang-orang saat itu tuh megang surat berharga korporasi begitu banyak. Surat berharga negara juga banyak. Nah, yang terjadi saat itu adalah orang nggak bisa melakukan trading, mengubah aset mereka, apakah obligasi korporasi itu ke cash. Kalau nggak ke cash, nggak ke liquidity istilahnya, itu nggak lancar. Liquidity itu sehingga orang bisa bayar misalnya pekerja, bayar utang, bayar capex gitu. Saat itu beku ya, sehingga the Fed saat itu oke, come to papa istilahnya, jual sama gua dah. Nah, ketika dia jual, dia bayar. Nah, ketika dia bayar itu orang menggantikan tadi punya obligasi korporasi, pemerintah dan lain-lain. Pokoknya sekarang lancar bisa kejadian gitu. Nah, ketika dia beli itu aset central bank juga naik. Makanya Cindy lihat di tahun 2008 itu yang namanya ininya apa namanya yang warna biru ini naik ya. Nah, inilah quantitative easing yang boleh dibilang pertama lah di Amerika yang sejak tahun 2000. Cindy bisa lihat ya. Nah, saat itu bagi The Fed punya alasan karena yang warna merah ini adalah tingkat pengangguran, Sin. Tingkat pengangguran tuh sempat hampir 10%. Itu kan menunjukkan ekonomi yang lagi stres gitu. Ya, oke. Nah, sekarang pasti Cindy tadi nanya, tapering off itu apa? Nah, hebatnya The Fed kalau bikin kebijakan itu dia melakukan komunikasi ya. The Fed itu bilang waktu tahun 2013 dia bilang kami mau melakukan pengurangan stimulus. Alasannya apa? Cindy bisa ngelihat di sini yang namanya tingkat pengangguran itu turun. Yang warna merah, Sin, kelihatan? Ini ekonomi membaik. Oke. Nah, tapi The Fed itu baru melakukan tapering off. Jadi tapering off itu Cindy bisa ngelihat di sini. Berarti ini apa nih? Berarti dia itu memang tidak lagi membeli surat berharga ya. Jadi dia flat nih. Kalau dia beli dia naik. Dia pokoknya ngegelontorin liquidity aja, Sin. Kalau ininya naik gitu. Nah, The Fed itu juga ya tadi kan ada dua kebijakan, satunya kuantitatif ini, satunya yang boleh dibilang bunga. Bunganya itu baru naik, Sin. Itu di akhir 2015. Di akhir 2015 ini naik, Sin, ya. Oke. Nah, di sini kita kelojotan Indonesia. Ini dikenal sebagai the fragile five gitu. Kenapa? Karena kalau orang dengar tapering off, itu artinya liquidity yang diciptakan oleh the Fed berkurang, ya. Orang melihat siapa yang kekurangan. Nah, ternyata negara berkembang. Kenapa mereka kurang? Karena banyak negara berkembang ini butuh dolar buat membiayai defisit, Sin. Dulu kan defisit kita tuh gede tuh. Defisit itu kan selisih import barang dan jasa. Jadi import itu kan butuh falas, ya. Kemudian ekspor menghasilkan falas, betul nggak, Sin? Ya, mudah-mudahan nggak loss ya di situ ya. Di situ defisit kita gede banget, ya. Jadi yang pertanyaan Cindy itu banyak orang yang sekarang tuh baperan karena melihat pengalaman 2013 saat itu, Sin. Gara-gara ada pengumuman tapering itu tahun 2013 itu rupiah pokoknya anjlok 26%. 26%, Cindy. Gitu. Wow. Kemudian bursa obligasi kita itu anjlok 13%. Saya ingat sekali. Jadi wajar kalau sekarang orang itu traumatik gitu. Ya.
Oke, itu dari pengalaman ya. Nah, mari kita lihat waktu krisis yang namanya krisis pandemi. Nah, The Fed juga, Sin, karena pengangguran di Amerika tuh naik, Cindy bisa lihat kan sampai ke 14%. The Fed itu melakukan hal yang sama, Sin. Jadi pernah dia meningkatkan yang namanya quantitative easing-nya luar biasa dan suku bunga juga diturunin oleh dia. Jadi central bank, the Fed itu central bank yang sangat responsif, Cindy. Jadi dia pakai menggelontorkan duit, iya, pakai quantitative easing, kemudian suku bunganya diturunin gitu. Karena dia berusaha menekan yang namanya laju ininya apa namanya ekonomi, kejatuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh lonjakan pengangguran. Nah, sekarang pengangguran udah turun dan ditambah lagi dengan yang kejadian di luar ini namanya inflasi, Sin. Gitu. Nah, The Fed itu terus aja ngelontorin duit. Nah, sehingga habis itu kan memang ada rencana karena ternyata The Fed juga mengakui bahwa inflasi itu memang jadi tantangan gitu. Nah, selanjutnya kan ini kita jelasin dulu ya. Mudah-mudahan Cindy dan teman-teman bisa paham. Kalau belum paham tanya dulu deh, Cindy ya. Karena saya masih punya peraga yang lain. Kalau gitu apa nih The Fed, cara berpikir The Fed itu apa gitu. Gitu, Sin. Iya, paham Pak sampai saat ini. Paham ya. Nah, The Fed itu karena dia menggelontorkan liquidity yang luar biasa dan pada saat yang bersama kan ada pembukaan ekonomi. Ya. Ekonomi itu tumbuh ya, sehingga ada yang namanya ketidakseimbangan, Cindy. Karena daya belinya gede, sementara setup global ini ya, di satu sisi ada apa ya, boleh dibilang kemelut supply chain gitu ya, perdagangan internasional terganggu. Kemudian karena stimulusnya gede, mungkin orang punya duit, udah invest di Bitcoin, udah untung. Ini di Amerika tuh ada tren istilahnya global resignation ya. Jadi orang yang boleh dibilang ya mengundurkan diri massal dari pekerjaan. Jadi di Amerika tuh kekurangan pekerja ya. Jadi itu yang meningkatkan. Nah, tapi ada satu lagi, Cindy, yang ingin saya sampaikan ya. Dan kenapa dia bilang The Fed ini perlu, Cindy bisa lihat chart selanjutnya ini? Berubah chartnya nggak? Bisa. Bisa ya? Berubah. Nah, ini punten nih saya kelihatannya ribet kayak gini. Sebetulnya saya ingin menunjukkan bahwa The Fed itu pernah dianggap karena suku bunganya rendah cukup lama ya, gitu. Sehingga ini sekitar tahun boleh dibilang inilah, Sin, kan supply mortgage itu somewhere tahun 2008 crash-nya ya. Tapi The Fed itu dianggap terlalu lama membuat bunga rendah sehingga yang terjadi tuh harga properti di Amerika naik, ini yang warna merah, house price index. Dan ketika itu belum ada mungkin Bitcoin dan lain-lain gitu ya. Jadi orang melihat, wah ini kesempatan investment kemudian juga bisa menghasilkan ya. Jadi kemudian juga disekuritisasi lah oleh Wall Street istilahnya ya, dijual ya, karena bagi orang butuh return yang lebih bagus ya. Akhirnya yang terjadi itu boleh dibilang crash kan sekitar 2008. Udah ada tanda-tandanya ya. Akhirnya crash memang 2008. Nah, ini juga consumer confidence ini juga turun. Langsung drop ya. Ya, turun. Akhirnya The Fed juga nurunin bunga. Ini sorry nih yang halus banget warna hijau ini. Ini saya tadi ya, jadi melengkapi tadi quantitative easing. Nah, sekarang Cindy bisa lihat ya, setelah 2020 pandemi dan luar biasa stimulus The Fed, Cindy lihat nggak nih? Ini harga rumah tuh naiknya kencang. Ini banget. Termasuk aset reflation. Dan kenapa teman-teman, saya mesti cerita ini dulu. Ini memang tahun depan tuh tahun yang pelik, karena ini harga rumah naik, kalau orang beli rumah naik, dan bagaimana kalau Cindy punya rumah, Cindy mau nyewain kan?
ya, Mm-mm. dan sewanya kalau Cindy tadinya beli rumah 500 juta misalnya ya, katakanlah uang sewanya sehingga dapat setahun berapa misalnya 5% gitu. Kalau rumah yang kedua misalnya harganya 1 miliar, Cindy juga pengen dapat imbal hasilnya misalnya 5% juga. Tapi anyway ke masyarakat itu menyebabkan biaya sewa itu naik. Jadi yang menyebabkan inflasi di Amerika gara-gara harga rumah naik itu biaya sewa, Sin. Nah, kalau biaya sewa ini tahu nggak, Sin, yang dahsyatnya menurut saya. Ini membingungkan. Di satu sisi ini menunjukkan bahwa eh, kayak kemakmuran tuh kayak logonya Under Armour, Sin. Siapa yang lebih ngerti investment itu akan cenderung lebih sugih, punya aset katakanlah itu lebih bagus, sementara yang lain mesti bayar gitu, Sin. Kayak main monopoli, Sin. Gitu. Dia udah punya hotel disewain dapat pendapatan sewa gitu, yang nggak punya terus bayar. Nah, ini suasana pelik banget. Jadi kalau Cindy melihat nih, coba aja curvature-nya ini, Sin, yang warna merah itu Cindy bandingkan dengan katakanlah sebelum 2007 atau 2008 crash gitu, Sin. Ini nih speednya itu naiknya harga eh, rumah itu steep banget, tajam banget gitu. Jadi kalau kayak gini tergantung keberanian The Fed sekarang. Berani nggak kalau mau menstabilkan ekonomi, dia dalam tanda petik harus membunuh rally ini, Sid. Rally di aset bubble, mulai dari di saham, di Bitcoin, yang lain-lain gitu, ya. Gitu, berani nggak? Nah, itu dia, Sin. Jadi makanya saya bilang katakanlah bikin strategi ini memang satu sisi don't fight the Fed, betul gitu. Tapi apakah don't fear the Fed gitu? Sekarang nih kan di Amerika tahun depan itu ada midterm election. Ya. Jadi ingin saya sampaikan satu hal kenyataan eksternal dulu. Nah, tapi saya akan segera bahas ke Cindy. Ini ada hal yang lain yang menyebabkan insya Allah kita lebih relaksin. Tidak seperti di 2013 gitu. Ya, ini kebetulan nih ya boleh dibilang ini style saya, teman-teman sekalian. Kalau menjelaskan saya selalu pakai data peraga seperti ini. Ya mudah-mudahan Cindy dan teman-teman nggak keberatan, di sini uniknya saya. Nah, yang lain itu adalah consumer confidence, Cindy. Jadi consumer confidence yang grafik itu ya, jadi menemani housing price ya, kemudian juga suku bunga. Inilah potretnya di Amerika tadi, Sin, gitu. Ayo, bagian mana yang Cindy yang pengen dijelaskan, Pak? Itu apa misalnya? Itu bisa kita jelaskan. Anggap aja ini kuliah ya. Saya bukan model orang yang menjelaskan cepat banget pendek lewat TikTok atau Instagram ya, Sin. Kayaknya ekosistem saya lebih memilih di sini gitu. Gitu, Sin. Nah, ini sebenarnya sih menarik sih Pak, kalau ngelihat sekarang kan house price-nya kan tinggi banget, sama kayak waktu tahun 2005-2006 lalu Pak. Terus tiba-tiba di 2009 langsung drop kan, maksudnya gara-gara consumer confidence juga. Apakah nanti akan kejadian yang mungkin serupa juga Pak? Nah, itu menarik, Sin, ya. Kalau tahun 2008 crash itu karena harga rumah properti rumah itu dijadiin underlying aset untuk suatu produk investasi, itulah yang kita kenal sebagai CDO ya, gitu. Jadi collateral debt obligation atau apa ya, jadi dibikin produknya di The Big Short, KPR ya jadi KPR ya. Jadi misalnya investornya itu adalah dana pensiun di Eropa misalnya, daripada dia hanya dapat 0,2% kalau beli obligasinya pemerintah Jerman misalnya. Loh, ini bisa ngasih ke dia 4 misalnya, Sin, gitu. Karena KPR misalnya orang bayar KPR di Amerika sih misalnya 6 ya, kemudian yang namanya investment bankingnya udah ngambil 1 gitu ya, dan cost of distribution pokoknya end investor dapat 4. Ternyata asetnya bodong, Sin, gitu. Makanya itu terjadi krisis kali itu. Nah, kali ini tuh kelihatannya enggak, Sin, gitu. Selain memang duit yang diciptakan
the Fed itu banyak, luar biasa banyaknya Sin gitu. Itu yang menyebabkan juga energinya pindah ke tempat lain, apakah Bitcoin, apakah saham New Economy, Tesla, sebut aja Sin, ada Zoom gitu kan, luar biasa nih gitu. Nah, saya mau jelasin kelanjutan. Ini kan eksternal Sin. Bagaimana Ya, internalnya? di Karena Indonesia. yang namanya yang tadi saya sampaikan ya teman-teman, saya ganti share dulu ya. Ya jadi itu yang di ininya Sin, di kondisi boleh dibilang ininya ya di internalnya. Nah, bagaimana di eksternalnya ya? Bagaimana internalnya? Saya mau sharing ke sesuatu ke Cindy dan teman-teman. Ini yang kejadian. Gini aja, Cindy udah lihat peraga ini PowerPoint? Udah. Udah ya. Coba lihat 2013 yang seperti saya sampaikan Sin. Rupiah itu anjlok 26,3%, ya, indeks SBN ya anjlok hampir 13%. Kalau saham IHSG kita GCI Jakarta Composite Index hanya turun 1%. Nah, mengapa kejadian? Karena kita punya dosa internal, Cindy. Apa itu dosa internal kita? Saat itu kita punya defisit itu gede, Sin. Jadi defisit yang di sini bisa lihat di sini, current account deficit to GDP itu 3,2%. Ini maksudnya apa? Kita ini butuh dana asing untuk membiayai defisit. Jadi ketika dolarnya akan supply-nya dikurangi, kelojotan kita. Karena ekonomi Indonesia saat itu too hot. Nah, bagaimana too hot-nya? Itu saya tunjukkan di tabel itu aja, Cindy. Saat itu ekonomi Indonesia tuh terlalu dipacu. Cindy lihat kredit di sini. Kreditnya itu 21,4%. Lihat cursor saya, Cindy. Yang di tabel sini, Okay. yang di bawah Mei 2013, ada kredit. 21,4%. Ada kan? Oke. Nah, teman-teman, itu sebabnya memasuki awal 2021 ketika orang heboh tapering, saya berbeda pendapat. Akan beda dibanding 2013. Karena 2013 kita punya defisit itu kencang, yaitu sebetulnya kalau dynamic chart-nya itu ada yang di atas, ya. Ketika kita defisit, ya, itu rupiah memang punya risiko internal itu melemah karena tadi kan import butuh falas, ekspor menghasilkan falas, import jauh lebih gede. Rupiah tidak punya hak buat menguat. Tapi kali ini beda. Nah, by the way ini mohon maaf ya, data saya di chart itu baru sampai di second quarter ya. Sebetulnya yang baru itu kan kita sudah surplus ya. Nanti saya bisa tunjukkan pakai Bloomberg-nya anyway ya. Gitu. Jadi, nah coba kita lihat Sin yang tabel 2021 ya. Kita punya kredit itu lemah Sin, cuma 0,3%. Yang tadi Cindy lihat yang angka 21,4 ya. Iya. Tekanan inflasi kita juga relatif rendah ya. Kemudian coverage cadangan devisa kita juga bagus ya. Kalau dulu kan cuma 105 billion US dollar, sekarang hampir 147 ya. Gitu, dan current account kita relatif rendah ya, bahkan terakhir juga surplus karena thanks to our government bagaimana memacu hilirisasi commodity mining ya, sehingga boleh dibilang kita berhasil. Itu sebabnya Sin ya, ini data dari pekan lalu ya, ketika Cindy liburan Natal saya ngolah datanya. Cindy lihat tuh 25 Desember 2001 rupiah itu hanya melemah 1%, saham cuan 9,8, dan SBN kita masih cuan 5. Cindy lihat ya di tabel yang ini. Iya. Nah, itu Sin ya. Jadi I'm quite ya betul lah ya mengenai tapering ini ya. Sekarang ya mari kita bicarakan ke depan Sin gitu ya. Jadi ceritanya lingkungan eksternal hostile mungkin, tapi bagaimana lingkungan internal ya. Kalau kita berkurang dosanya lah, saya bilang udahlah anggap aja current account deficit itu dosa kok, itu yang bikin rupiah itu melemah, dan itu beban kan pemerintah yang menerbitkan surat utang falas ya, menjadi bebannya karena rupiah melemah kan jadi lebih berat
Gitu Sin frameworknya. Jadi happy Cindy bisa bertanya hal seperti itu dan saya coba jelaskan ya lebih detail. Oke, lanjut Sin. Tapi kalau yang apakah mungkin juga karena tahun ini harga komoditas Indonesia juga menguat, Pak. Jadi makanya kalau mungkin tahun ketika waktu saat tapering itu komoditas harga komoditasnya nggak terlalu baik, cuman saat ini kan kayaknya komoditas naiknya cukup lumayan banget ya, Pak, kayak batu bara, CPO. Nah, Ya itu nggak sih, Pak? dia. That's kamu udah punya clue yang luar biasa menurut saya, Sin, gitu. Di luar itu memang selain ada keribetan The Fed dan banyak orang juga bilang The Fed itu juga akan sangat hati-hati karena di Amerika tuh orang yang tingkat utangnya tuh udah gede banget. Kalau suku bunga naik, beban utangnya jadi berat, ekonominya jadi melambat gitu. Itu sebabnya Sin ada bagian kayaknya indikasi orang tuh nggak terlalu concern sama inflasi Sin. Tahu nggak yang clue-nya dari mana? Itu harga emas. Harga emas tuh kinerjanya tahun ini masih minus Sin gitu. Jadi kalau orang khawatir sekali ya, itu harga emas sudah meningkat. Tapi saya sarankan ada baiknya kita mesti melihat hal-hal yang lain. Siapa tahu yang namanya emas itu jadi the best commodity buat tahun depan karena ternyata inflasi memang jadi masalah. Nah, yang mengapa emas tuh kurang moncer salah satunya adalah ya sebelum ke tadi yang dijelaskan Cindy, kali ini tuh memang masih diwarnai oleh penguatan dolar, Sin. Jadi emas itu juga musuhnya dolar. Nah, kenapa dolar? Ternyata keribetan soal COVID ini lebih gede itu di Eropa, Sin. Gitu. Jadi ekonomi Eropa itu melambat lah boleh dibilang sehingga wah kayaknya saya lebih untung pegang dolar karena secara gravitasi ekonomi lebih kuatan Amerika gitu. Padahal sebetulnya dengan duit yang diciptakan The Fed yang kebanyakan itu sebetulnya dolar itu melemah. Jadi saya akan masuk ke yang Cindy bilang nih ya, yaitu adalah nah kita nih menarik sekarang tuh ada booming komoditi terutama dikaitkan dengan mining dan bagaimana cara pemerintah meresponnya dengan hilirisasi. Itu kan berarti meningkatkan pendapatan masyarakat dan yang hebat lagi Sin, pendapatan pemerintah. Gitu loh Sin, ya. Dan itu sebabnya ketika pemerintah bisa menikmati tambahan pendapatan, pemerintah merasa saya kayaknya nggak usah nerbitin obligasi lagi nih ya tahun ini. Makanya kan Cindy dengar bahwa lelang SBN untuk bulan Desember tuh ditiadakan. Dan ternyata angka defisit pemerintah itu jauh lebih baik, Sin. Ya, jadi opportunity ini dibaca seperti apa? Saran saya karena masih ada aroma inflasi, strateginya adalah tunggangi penyebab inflasi. Kita bisa investasi di saham komoditas tadi, gitu. Kemudian kita melihat bagaimana kalau harga komoditi itu meningkat, berarti pendapatan masyarakat meningkat. Bisa saja dengan pembukaan ini saham-saham yang lain yang tergolong old economy, apakah Telkom kita kan masih termasuk old economy ya, yang new economy itu kayak Zoom sekarang atau kayak misalnya ya bahkan ini ya information technology web kalau di Amerika tuh misalnya web service dan lain-lainnya itu lebih service. Netflix itu adalah services, jadi itu adalah apa namanya bukan namanya apa ya, kalau kita Telkom itu lebih ke backbone ya, information technology, belum kontennya, belum service-nya gitu ya. Nah apalagi nih Sin, jadi ya ini menarik nih kalau begitu. Apakah obligasi negara menarik? Nah sekarang di domestiknya sendiri kita melihat bahwa ini tetap lebih bagus dari deposito, betul? Betul kan? Nah, tapi ada sesuatu yang menurut saya menarik banget ya, Cindy ya. Yaitu SBN kita ini ditinggalin oleh asing loh, Sin. Kepemilikan SBN asing itu turun udah di bawah 20%. Mungkin karena mereka takut SBN global itu terkoreksi semua, Sin. Di Amerika ya,
di Jepang, di Jerman, apalagi di ini ya, di Turki misalnya itu jatuh banget. Tapi Sin, kalau nanti ternyata gara-gara the Fed itu mengetatkan dan inflasi, apakah gara supply chain itu ternyata bisa dikendalikan, Sin, ya, itu kemungkinan itu akan rally lagi, Sin, yang si SBN-nya, Sin, gitu. Misalnya SBN kita sekarang 10 tahun 6,3, Sin. Potong pajak lah misalnya ya, misalnya berapa? 5% gitu. Itu masih tetap bagus gitu. Jadi apakah strateginya kurangi cash dan lain-lain ya? Cash itu menurut saya mahal karena itu kalah sama inflasi gitu. Jadi kita bisa di reksadana pasar uang toh itu bisa lebih tinggi dari inflasi misalnya ya, atau memanfaatkan momentum. Nah, kalau strateginya tentunya kan Sin berdasarkan umur nih, Sin. Kalau saya mempersiapkan pensiun dan lain-lain, saya cenderung lebih defensif ya. Kalau misalnya apakah akan di kripto aset dan lain-lain, saya punya rencana. Sebenarnya saya mau beresin dulu, Sin, dana pendidikan buat anak saya beresin dulu, kemudian saya punya sebagian aset memang untuk pensiun. Habis itu saya berencana mungkin 1% dari aset saya tertarik juga ke kripto, karena ini kita bisa bahas ya ini kelanjutannya. Demikian, Sin. Jadi menurut saya sih akan tetap saham buat Indonesia karena pertama kemungkinan rupiah itu relatif stabil ya, asing akan datang karena kita punya boleh dibilang daya beli ya. Jadi gini, kalau investasi di Indonesia tuh bagi saya tuh pertama lihat currency risk-nya dulu loh, ya, gitu. Jadi kan saya pernah sampaikan, coba saya cari materinya Yasin ya, bahwa yang namanya sejak kita ini ada peraga yang menurut saya bagus banget ya. Jadi teman-teman coba kita akan lihat ya. Pak Budi, kalau sektor kayak defensif gitu, kan ada juga yang bilang misalnya kayak misalnya potensi tapering ini better di sektor defensif gitu, kayak misalnya perbankan gitu atau consumer. Menurut Pak Budi gimana? Perbankan jadi bukan defensif malah. Tadi yang saya ingin sampaikan tuh kita sejauh ini mengkaji bahwa tapering di Amerika ada baiknya kita tidak sikapi seperti 2013. Karena beda. Karena berbeda banget ya. Beda banget. Nah, Sin, saya punya ini ya, nanti kita bisa bahas. Ya. Tapi ini menurut saya menarik buat disampaikan ke teman-teman sekalian. Ya, sekali lagi nih, ini materinya. Cindy bisa ngelihat nggak ini perubahan di Bloomberg ya? Oke, Sin. Wah, Pak Budi ini apa nih ya? Banyak banget peraganya. Ini peraga yang sangat cantik bagi saya, Cindy ya. Ini yang merah dulu deh. Yang merah itu Cindy bisa ngelihat ini adalah GCI dibagi SPX. GCI itu IHSG kita. SPX itu adalah bursa di Amerika, S&P 500, 500 perusahaan paling top lah ya. Gitu. Kayak LQ45-nya kita, Sin. Jadi kalau dirasiokan ini dan semuanya di dalam dolar, kalau trennya naik seperti ini, Cindy, berarti bursa kita itu lebih moncer dari bursa Amerika, Cindy. Oke, karena rasionya naik. Ya. Nah, kenapa rasionya naik? Karena saat itu makroekonomi kita menikmati di sini current account surplus. Kita tuh pernah surplus 3,4% GDP, Cindy. Oke? Karena itu, Pak, komoditas. Komoditas naik, kita punya duit, tapi habis itu kita punya duit, cara belanja kita keliru. Kebanyakan beli mobil kan butuh BBM, BBM-nya itu produksi BBM kita hanya separuh produksi, kita import gede, karena account defisit, disitulah rupiah melemah. Dan saat itu kita lupa mengembangkan manufaktur, Sin, karena terlalu fokus di komoditas ekstraktif. Jadi ekspor komoditas ekstraktif, sebut aja batu bara, CPO, karet. Kita hanya jual barang mentah lah boleh dibilang. Sini lihat, sejak tahun 2011 kita kalah, Sin, keok. Iya. Rasionya turun, yang warna merah, Sin ya.
Oke. Nah, kenapa? Karena kita defisit. Teman-teman, bagi saya ini the most powerful chart loh. Ya. Jadi Cindy lihat nih di sini, ting gitu. Nah, Cindy lihat di sini kita surplus. Sinyal-sinyal naik ya, Sinyal-sinyal naik. Makanya saya bilang the best strategi untuk investasi itu bukan menentukan kapan kita masuk, tapi kapan kita keluar. Karena di luar negeri itu duitnya banyak banget. Kita tuh lagi nunggu adakah alasan regional rotation yang sehingga orang itu suka kepada Indonesia, bukan apa namanya culture and nature-nya, tapi suka rupiahnya gitu. Rupiah tuh nggak bikin repot gitu, Sin. Gitu, Sin. Jadi kalau pemerintah ini benar mengelola ekonomi, current account deficit kita bisa jadi surplus, rupiah itu menguat, gitu. Itu sebabnya kan, Sin, saya pernah menjelaskan kan di YouTube, Pak Budi, apakah ekonomi Indonesia kuat? Tidak, saya bilang. Ekonomi Indonesia lemah? Tidak. Loh, Pak Budi gimana? Ekonomi Indonesia sedang diperkuat. Mumpung lagi diperkuat, mumpung kredit masih lemah, kita masuk. Nah, tapi sekarang sektornya apa ya? Mari kita perbincangkan. Gitu, Sin. Cindy paham grafik ini dulu? Confirm? Paham, Pak. Ya. Ini menarik sih, Pak, kalau ngeliat kayaknya udah mulai kelihatan. Itu udah dia, Sin. Itu. The best time to make money for you, fearless fun ya. Semoga fortunate female ya, the best mama. Jadi Cindy bisa mempersiapkan dana pendidikan sekolah anaknya ya, gitu loh. Ya, amin Pak. Lagi mau nyiapin buat ini, buat renovasi, buat rumah sama Alhamdulillah. Ya gitulah, Sin, ya. Gitu. Jadi sekarang yang saya ingin sampaikan adalah the best investment itu jangan batasi kita di domestik ya. Di dalam negeri ada yang lain sebetulnya, memang, Sin, ada challenge yang lain. Di kita itu terlalu banyak ya. Mari kita coba lihat ya di sini ya. Di kita itu sini lihat nih di Bloomberg. Bisa lihat, sorry, saya coba lihat GCI Index Member. Bapak kayaknya udah hafal di kepala ya, di luar kepala. Udah hafal di luar kepala. Coba lihat, Cindy lihat. Kita tuh 38 finansial. Kelihatan, Sin? Ya? Ya, kelihatan. Coba yang namanya healthcare, kita hanya 2,8%. Ya. Communication services ini nanti bisa dicek nih siapa aja nih, bisa lihat ya. Hotelcom, MTech dan lain-lain ini udah lumayan gede nih, Sin. Ya. Gitu. Tapi coba kita lihat pindah ke Taiwan ya, TWSE. Ya. Nah, dia beda, Sin. Tuh, dia ini saya gunakan sektor lagi. Ya, dia ada 58 di teknologi informasi ya. Healthcare-nya hanya 0,37 ya. Nah, bagaimana di Amerika ya, Cindy? SPX, S&P 500 ya. Oke, sama ya, Sin, kita lakukan sektor. Tuh, Sin. Information teknologi 29, healthcare-nya 13. Nah, jadi ini apa nih kesimpulannya? Jangan baperan, bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan global. Dan saya nggak yakin ini pandemi terakhir loh, Cindy. Ya, gitu. Jadi ya kita perlu berpikir bagaimana invest keluar. Nah, itu sebabnya kan juga ada produk misalnya reksadana syariah yang bisa 100% invest keluar. Ya, jadi kita kenalilah, Sin. Jadi lakukan diversifikasi. Itu juga yang saya lakukan saat ini gitu. Jadi selain invest di dalam negeri, tapi juga di luar negeri juga ya, Pak ya? Ya, jadi investasi itu ada diversifikasi. Pertama tadi, Sin, kita di talenta, real asset ya, diri kita ya. Kemudian tadi ada saham, ada obligasi, malah kita evaluasi ya, betul nggak kita butuh cash yang banyak gitu. Kemudian diversifikasi juga bisa mata uang. Ya, kebetulan saya harus membayar Irfan itu ya dengan mata uang asing ya. Kemudian investasi diversifikasi juga menurut region ya, karena di kita ini tadi, Yasin ya, ini saham-saham perbankan menurut saya ringkih terhadap risiko
disrupsi ya. Sekarang kita bisa lihat nih bank-bank besar kalah dengan bank-bank kecil. Menurut saya kita lagi mulai nih ya. Jadi kita harus mencermati dulu nih ya siapa jadi pemenangnya, landscape-nya akan seperti apa. Gitu Sin. Siap. Pak, berarti sektor digital masih menarik ya Pak ya Oke, berarti nanti itu sudah masuk ke aspek-aspek yang sifatnya Sin valuasi. Iya. Jadi show me the money dulu. Kayaknya kita bisa bikin sesi selanjutnya, Sin. Boleh. Jangan sampai kita jangan semuanya diborong di sini ya, Pak. Ya, jangan sampai kita buy story tapi inilah ya, belum ya buy story tapi kok nggak ada maninya gitu kan. Kita buka aja saham buka itu kan bikin orang terluka dan berduka gitu. Aduh. Mungkin lagi nggak pas saat itu. Coba ya kita lihat nih, buka ya. Nih misalnya sini bisa lihat nih, ini kayaknya lagi bikin orang berduka nih ya. Saham buka. Nanti kita bisa masuk sesi bagaimana saya mengelola investasi. Begitu Cindy. Thank you banget nih udah ini ya, bisa ini kita bisa sama-sama nih Sin. Jadi saya selalu inilah ya terbuka, kita bisa bikin sesi selanjutnya dan memang Cindy ini termasuk yang udah advance lah boleh dibilang ya. Ini banyak yang lain kita bisa start juga bicarakan bagaimana kita bisa merancang kemakmuran. Thank you Cindy. Thank you banget Pak Budi.